Trans Nursing. Halo sejawat semuanya, kembali lagi bersama saya Nesaan ya. Saya ingin berbagi sharing ya kepada teman-teman sejawat perawat. Semoga dengan sharing saya ini bisa diambil manfaatnya buat teman-teman, terutama buat mahasiswa dan pekerja yang kesulitan untuk mencari potensi diri. Nah, saya di sini akan membahas tentang bagaimana sih mencari potensi di bidang keperawatan. Dengan judul yang saya bawakan ini, Stop Mencari Kerja, Temukan Potensimu. Yang pertama kita akan membahas tentang mindset. Bagaimana sih ingin menjadi seorang perawat itu? Biasanya diawali saat kuliah. Saat kuliah, teman-teman pasti ada yang dipaksa. Ya, dipaksa sama orang tua. Ada yang ikut-ikutan. Benar? Ya kan? Ikut-ikutan, teman saya kesini, saya juga ikut kesini. Wah, apalagi saya ikut pacar saya di perawat, saya juga ikut. Ada yang seperti itu, banyak sekali. Nang jarang sekali atas niat pribadinya sendiri, saya ingin jadi perawat. Kalau dulu saya memang lihat, wah perawat itu kayaknya enak, mantri banyak pasiennya. Namun setelah melihat-lihat, saya kurang tertarik sama perawat dan saya dipaksa sama orang tua. Namun dengan dipaksanya itu semakin kesini saya berusaha mencari potensi peluang sebagai perawat itu di mana saja. Dan saya sudah terjun dan saya harus lakukan menjadi profesi yang saya sebenarnya yang saya nggak inginkan ya. Tapi sekarang saya sangat mencintai menjadi seorang perawat. Karena apa? Karena ada ketenangan batin, kepuasan batin setelah menolong seseorang, apalagi bersangkutan nyawa, bersangkutan jiwa, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja sudah merasakan hal yang seperti itu. Oke, ke pembahasan utama. Yang pertama ubah mindset teman-teman, mulai dari sekarang. Hindari kalimat-kalimat yang membuat kita tidak termotivasi. Misalkan, saya kuliah mahal-mahal hanya digaji 300. Pertama, misalkan itu ya contoh. Yang kedua mungkin ada seperti ini. Susah juga ya cari perawat, pekerjaan sebagai perawat. Cari kemana-mana sulit. Kesini sulit. Kesana bisa, tapi gajinya kecil. Saya menyesal jadi perawat. Kenapa gak cari jurusannya? Anda salah ketika Anda sudah menjadi lulusan perawat, apalagi sudah advokasi, D3 atau nurse ya, yang sudah mempunyai STR. Anda salah berpikir seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh mindset yang salah dan membuat Anda kesulitan sekali mencari potensi diri Anda. Mari kita kenali potensi diri kita. Apa sih yang Anda sukai? Keperawatan apa sih yang Anda sukai? Yang kedua adalah apa sih yang Anda sukai? Bidang mana yang Anda sukai? Awali dengan rasa suka. Awali dengan rasa senang, bahagia ketika menjalani sesuatu itu. Seperti hanya pacaran ya. Lihat dulu suka, baru bisa mendekati. Sama dengan perawat. Kita usahakan sukai dulu bidang mana yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita sukai atau apa yang kita cintai. Contohnya seperti ini. Ada keperawatan medikal bedah, ada keperawatan maternitas, ada keperawatan anak, gawat darurat, ada keperawatan jiwa, dan sebagainya. Sekarang Anda tentukan
tentukan bidang yang Anda sukai. Setelah itu, pasti Anda menemukan bidangnya. Menemukan bidangnya seperti apa sih? Jadi gini, bercontoh kepada saya dulu ya, bidang keperawatan yang saya sukai adalah keperawatan jiwa. Dari dulu memang saya senang berkomunikasi, saya senang untuk berbagi, intinya sih lebih ke berucap, ya. Intinya lebih ke komunikasi, percaya diri dan sebagainya. Senang sharing seperti itu. Diawali dengan seperti itu, saya senang kayaknya ya jadi perawat jiwa itu bisa saling sharing, berbagi, kayaknya beda dari yang lain. Karena apa? Terus ada lagi yang seperti ini. Saya berpikir kebanyakan perawat klinis atau perawat di ruang jiwa ya tidak menguasai keperawatan jiwa. Namun perawat jiwa hampir semuanya menguasai klinis atau keperawatan di lain jiwa seperti gadar dan sebagainya. Saya semakin senang dengan keperawatan jiwa. Kenapa keperawatan jiwa? Pasien saya atau yang saya sukai adalah hipnoterapi juga, NLP, CBT, dan sebagainya. Karena kesukaan saya itu di bidang komunikasi, terapi, pelatih, bidang komunikasinya, dan sebagainya seperti itu, ya bidang saya keperawatan jiwa. Nah, teman-teman temukan juga bidang teman-teman semuanya. Ada juga bidang medikal bedah. Medikal bedah bisa diruntut ke menjadi perawat luka. Perawat luka bisa mempunyai jasa perawatan luka, membuka praktek mandiri. Kalau saya membuka praktek mandiri, ya hipnoterapi, karena di sana juga ada keperawatan jiwa juga, saya aplikasikan. Itu kesenangan saya. Itu apa yang saya sukai. Teman-teman juga seperti itu. Ketika menjadi perawat medikal bedah, bisa membuka praktek perawatan luka, bisa membuka praktek atau praktek mandiri seperti itu di bidang yang teman-teman sukai. Banyak sekali sebenarnya ya keperawatan gawat darurat seperti apa. Kalau keperawatan darurat bisa jadi trainer, BPCLS, ALS dan sebagainya, atau perawat 118 dan sebagainya, perawat ambulan ya, perawat ambulan dan sebagainya. Itulah temukan potensimu. Sekarang juga diawali dengan bidangmu yang kamu sukai. Siap ya? Harus temukan bidangmu. Terus bagaimana sih jadi pakarnya? Nah, banyak orang menanyakan, saya ingin jadi perawat yang sukses. Yang sukses itu seperti apa? Yang menurut saya seperti ini. Banyak sekali perawat yang umum itu adalah tidak mempunyai potensi apapun. Misalkan saya habis lulus kuliah, saya sudah menyelesaikan nurse, sudah menyelesaikan D3, dan saya melamar kerja. Oke, melamar kerja dengan bekal sertifikat BPCLS misalkan ya, atau setaranya. Apa sih yang Anda lebihkan dari itu? Banyak sekali perawat seperti itu, umum sekali. Namun bagaimana ketika Anda melamar kerja dengan keahlian-keahlian khusus? Akan lebih mudah. Misalkan ini perawat sudah pelatihan jiwa, sudah pelatihan perawat operasi, sudah pelatihan perawat hemodialisa, dan sebagainya, itu akan lebih mudah mencari pekerjaan. Namun sekarang jadikan Anda mencari potensi Anda sendiri, bukan mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana sih menjadi pakarnya? Yang pertama, mulailah Anda baca buku tentang bidang yang Anda pilih. Buku, e-book, ataupun artikel, ataupun apapun itu, yang penting Anda membaca tentang bidang Anda yang Anda sukai. Mulai saat ini juga.
Karena membaca itu adalah membuka semua cakrawala pengetahuan. Nah, intinya Anda mulailah dari saat ini komitmen untuk membaca buku, paksakan. Terus yang kedua adalah ikuti seminarnya atau workshopnya. Mungkin Anda kurang terarah ya. Anda mencintai atau menyukai bidang misalkan keperawatan maternitas, Anda mengikuti workshop bukan tentang maternitas. Mulai sekarang ketika ada seminar-seminar sesuai dengan bidang Anda, ikuti, investasikan uangmu untuk ilmu itu. Oke, siap ya? Jadi, baca buku, terus ikuti seminarnya dan workshopnya tentang bidangmu saat ini. Terus yang ketiga, yang sangat penting sekali, ikuti pelatihannya. Pelatihan itu biasanya kalau keperawatan itu sampai, kalau BTCLS itu kan 5 hari ya, 5 hari sampai 1 minggu. Kalau perawat hemodialisa bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Perawat OKA bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Rata-rata memang lama. Cuma itu investasi kita jangka panjang. Ketika kita mempunyai keahlian itu, kita akan lebih mudah menggali potensi diri, kita akan lebih mudah mempraktekkan ilmu yang akan kita dapat. Nah, itulah cara mencari potensimu sekarang. Dengan mempunyai potensi-potensi yang seperti itu, Anda tak perlu repot-repot mencari pekerjaan kemanapun. Mungkin dengan Anda mengikuti pelatihan-pelatihan yang Anda sukai, yang Anda ikuti, mungkin Anda menjadi seorang trainer, pembicara, penulis, dan sebagainya. Dan Anda bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat perawat. Saya pastikan ketika Anda menguasai di bidangmu, Anda menjadi pakarnya di bidang tersebut, Anda akan lebih mudah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibandingkan mencari pekerjaan. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Salam kenal dari Nurse Aan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian, semuanya, teman sejawat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan atau komentar. Saya di sini sharing ya, masih banyak sekali perawat-perawat yang sukses, yang mempunyai mindset sukses ya, namun sulit berkembang. Silahkan sharing di kolom komentar di bawah ini. Saya akan berbagi, saya akan menjawab, insya Allah yang akan menjawab sebisa saya. Silahkan komentar, subscribe di channel saya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sukses selalu. Trans Nursing.